Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu melalui video dan kita akan belajar matematika. Nah, pembahasan yang kita akan lakukan hari ini adalah mengenai mengenal garis bilangan dan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jadi masih seputar bilangan bulat menyambung pembahasan pada video matematika sebelumnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar mendapatkan kemudahan dalam memahami dan mendapatkan berkah ilmu yang dipelajari. Jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya. Nah, materi hari ini bisa kalian temukan di LKS Matematika halaman 5 sampai 7. Sebelumnya kita telah mengenal tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang bernilai bulat yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Ada kucing ibu ya, itu si Ujang. Untuk memperjelas letak urutan dari bilangan bulat tersebut, kita memerlukan sebuah garis bantu yang disebut sebagai garis bilangan. Nah, seperti apa ya garis bilangan? Di sebelumnya kalian sudah melihat, tapi hari ini kita membahas secara khusus tentang bagian-bagian dari garis bilangan. Contohnya, nah, ada garis, ada panahnya, ada angka-angkanya, ada titik-titik merah, dan ternyata ini memiliki arti masing-masing. Nah, dan jangan lupa untuk meletakkan bilangan di bagian yang sebelah kanan itu adalah tempat untuk bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah tempat untuk bilangan bulat negatif. Nah, jangan ketukar ya. Kemudian biasanya yang sering Ibu temui adalah bingung di sini, jangan dilupakan bahwa di sini ada urutannya, ada 0, 1, di sini negatif 1, habis negatif 1, negatif 2. Nah, yang Ibu temui itu negatif 1-nya ditaruhnya di sebelah sini. Jadi kebalik ya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu salah ya. Jadi kalau di sini titik netralnya ada 0, maka di sebelah sini ada 1, di sini negatif 1. Di sini 2, di sini negatif 2. Seperti itu. Nah, sehingga ada titik 0 di sini ya. Titik 0 ini sebagai pusat, sebagai tempat netral. Kemudian kalau kita lihat di kedua ujungnya itu ada panah. Nah, panah ini bukan sembarang bentuk aja ya. Jadi tanda panah pada garis bilangan ini menandakan bahwa garis bilangan masih bisa kita panjangkan lagi. Jadi tidak hanya terbatas pada sampai negatif 5 dan 5 ya. Tapi masih bisa kita panjangkan lagi sampai negatif 1.000.000 sampai 1.000.000 gitu kalau muat kertasnya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa garis bilangan adalah sebuah garis lurus. Lurus nggak nih? Lurus kan? Nih, dari sini ke sini. Sebuah garis lurus yang memiliki titik-titik tertentu dengan jarak yang sama sebagai kedudukan bilangan-bilangan tertentu. Jadi, dalam meletakkan titik ini kita tidak sembarangan, harus diukur. Kalau di sini 1 cm, di sini juga 1 cm. Memiliki panah di kedua ujungnya yang memiliki arti bahwa di sini Ibu memiliki sebuah contoh. Buatlah sebuah garis bilangan dari negatif 3 ke sampai mana ini, Bu? Ketinggalan. Sampai 3. Oke. Nah, dari negatif 4 sampai 3. Jadi kita hitung dulu bilangannya ada berapa. Baru kita bisa membuat garis bilangan. Nah, kita hitung.
Kita ingat-ingat dari negatif 3 sampai 3. Berarti di tengahnya itu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kalau kita hitung ini semuanya ada 8 bilangan. Nah, setelah kita tahu bahwa ada 8 bilangan, maka kita buat 8 titik menggunakan penggaris ya. Jadi jaraknya ini harus sama. Ada 8 titik yang harus kita siapkan. Kemudian kita beri garis lurus dengan tanda panah di kedua ujungnya. Baru setelah itu kita letakkan bilangan yang ada di rentang negatif 4 sampai 3. Nah, kita cek sudah benar belum? Jangan-jangan ada yang ketukar. Ada yang negatif satunya di sini, ditukar ke sebelah sini misalnya. Nah, kita cek dulu. Nah, yang harus kita ingat juga dalam membuat garis bilangan, di sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, tahukah kalian nilainya? Kalau semakin ke kanan semakin banyak atau semakin sedikit ya? Ternyata kalau misalnya semakin ke kanan, maka nilainya itu semakin besar. Nah, 1 ini kalah dapat 2, kalah dapat 3, kalah dapat 4, lebih besar 4. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, kalau di sebelah sini juga, kalau di sebelah kiri, kita lihat ada negatif 4 sama negatif 3. Lebih besar yang mana? Yang lebih besar itu adalah negatif 3. Jadi semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Dan sehingga semakin ke kanan itu nilainya semakin banyak. Nah, misalnya kita si A punya permen 2, si B punya permen 4. Siapa yang lebih banyak? Nah, yang lebih ke kanan kan 4. Maka si B yang memiliki permen lebih banyak. Dan semakin ke kiri itu semakin sedikit. Nah, jadi yang mana yang lebih sedikit? 4 atau 2? Nah, yang lebih di sebelah kiri adalah 2. Jadi yang 2 lebih sedikit. Sama seperti di sini ya. Jangan terkecoh, ini negatif 4, ini negatif 1. Lebih sedikit negatif 1, Bu. Salah ya. Negatif di sini bisa kita artikan juga sebagai kurang. Lebih baik kurang 1 atau kurang 4? Lebih rugi yang mana? Rugi kurang 1 atau kurang 4? Lebih rugi 4 kan? Maka nilainya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak rugi, ini Ibu punya contoh soal lagi. Urutkan bilangan negatif 3, 2, negatif 2, 0, dan negatif 4. Urutkan mulai dari yang terkecil. Nah, kalau masih awal-awal gini kita masih perlu ngelirik-lirik bilangan, garis bilangan ya. Nah, ini ada garis bilangan. Kemudian kita lihat bilangan apa saja yang ada di soal. Negatif 3, kita tandai dulu negatif 3. Negatif 3 di sini. 2, oke 2. Terus negatif 2. Nah, kemudian 0. Kemudian negatif 4. Nah, kita lihat. Kalau mulai dari yang terkecil, berarti mulai dari yang sebelah kiri. Karena tadi semakin ke kiri itu semakin kecil atau semakin sedikit. Jadi kita lihat dulu yang paling kiri itu adalah negatif 4. Kemudian negatif 3, negatif 2,
0, dan 2. Sehingga urutan dari yang terkecil itu adalah negatif 3, negatif 3, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 0, dan negatif. Oh, ini nih, salah Ibu di sini. Dan 2 ini. Ya, ini mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi yang paling besar di sini adalah 2. Yang paling kecil adalah negatif 4. Nah, kalau kita balik, kalau diminta mulai dari yang terbesar, berarti kita mulai dari yang sebelah kiri. Jadi 2, 0, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, seperti itu ya. Kalau masih bingung, silahkan tanyakan sama Ibu. Jadi, kalau kita di awal-awal ini supaya enak, kita melirik-lirik dulu garis bilangan. Tapi kalau misalnya sudah lancar, sudah ingat di kepala urutan-urutannya, bisa saja langsung diurutkan. Asal jangan terkecoh, mentang-mentang negatif 4, lalu dikira lebih besar dibanding 2. Kan ini negatif 4, Bu. 4 kan besar, tapi ingat bahwa ada tanda negatif, artinya lebih kekurangan 4 dibanding punya 2. Ayo, besar mana? Nah, kita akan membandingkan bilangan. Ayo, ingat lagi tanda-tanda, 3 tanda ini. Ini adalah tanda yang seingat Ibu sudah kalian kenal sejak kalian kelas 1. Nah, di sini ada yang condong ke kanan dan ada condong ke kiri. Ada lebih dari atau lebih besar, kurang dari atau lebih kecil. Nah, Ibu punya cara. Bagaimana caranya supaya tidak ketukar? Jadi kan ada tanda seperti ini. Ada tanda seperti ini. Kita buat aja inisial. Ini apa? Ini huruf apa? Nah, ini membentuk huruf B, jadi lebih besar. Yang ini membentuk huruf K, berarti kurang dari, ya kan? Nah, jadi ingat ini besar, lebih besar atau lebih dari, dan yang yang ini kurang dari. Jadi kita bentuk aja inisial gambarnya. Karena kalau kita salah memberikan garis pun dia tidak akan membentuk gitu. Kalau misalnya Ibu beri garis di sini kan jadi huruf K kebalik ya, berarti bukan. Kita kasih di sini tandanya hingga membentuk huruf B, dan ini kita taruh di sini menjadi huruf K. Jadi kurang dari dan lebih dari gitu, lebih besar. Nah, itu cara Ibu untuk mengingatnya. Kemudian ada tanda yang ketiga yaitu sama dengan. Oke, sini Ibu punya contoh garis bilangan untuk membantu kita dalam menentukan perbandingan bilangan. Mana yang lebih besar? Kalau semakin ke kanan itu semakin besar atau semakin banyak. Kalau sebelah kiri itu semakin kecil atau semakin sedikit nilainya. Ibu punya soal negatif 2 dengan negatif 3. Negatif 3 dengan negatif 4. Nah, negatif 3 sama negatif 4. Mana yang lebih ke arah di kiri? Yaitu negatif 4. Sehingga negatif 3 itu lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar dari negatif 4. Kemudian 2 dan negatif 2. Nah, ini jelas sekali mana yang lebih ke kiri. Maka itulah yang lebih kecil. Nah, berarti 2 itu kurang dari atau lebih dari? 2 lebih dari negatif 2.
Kemudian negatif 5 dengan negatif 2. Nah, ini negatif 5 ini lebih kecil kah atau lebih besar kah daripada negatif 2? Lebih kecil atau lebih sedikit. Selanjutnya, 1 dengan 3. Nah, 1 ini lebih dari 3 kah atau kurang dari 3 kah? Iya. Nah, dari garis bilangan tadi kita bisa lihat bahwa garis bilangan itu ada terlihat lawan-lawan dari bilangan. Nah, lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Jika suatu bilangan ditambah dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Contohnya di sini negatif 1 ditambah 1. Nah, ini nanti masuk ke bilangan ke operasi hitung juga ya. Cuma ini dasarnya. Negatif 1 di sini Ibu ibaratkan seperti hutang dan 1 di sini sebagai uang. Punya hutang 1. Ini hutang ya, negatifnya dibaca hutang. Punya hutang 1, kemudian punya uang 1. Maka berapa sisa uangnya? Punya hutang 1, kemudian bayar 1. Bayar dengan uang 1. Maka hasilnya habis 0 ya. Sehingga lawan dari negatif 1 adalah 1. Nah, kita lihat di sini ada panah. Lawan dari negatif 1 adalah 1. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Lawan dari negatif 4 adalah 4. Nah, sedangkan 0 itu adalah titik pangkal. Jadi kededa lawan musuh harat. 0 ini adalah titik netral ya. Nah, titik 1 dan negatif 1 sama jaraknya dengan 0 tetapi berlawanan arah. Nah, jadi di sini 0 nih. Mau ke 1 tinggal 1 langkah. Terus mau ke negatif 1 1 langkah juga. Coba kita ke 4. Dari 0 ke 4 berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan kalau ke negatif 4 1, 2, 3, 4. Sama jaraknya dari titik 0 ya. Jadi ini apa namanya? Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena sudah diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas pada pagi hari ini. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.